Terkasih, Santo Titus dan Santo Timotius ini adalah dua murid terkasih dari Santo Paulus, dan mereka diajak oleh Paulus untuk berkeliling ke mana-mana mewartakan Injil dan mengikuti perjalanan Paulus. Paulus itu mengadakan perjalanan dari Antioquia sampai mengelilingi daerah Laut Tengah, berlayar ke Kreta, ke Sidia, ke Pamfilia, ke Korintus, ke Efesus, berkeliling kemana-mana untuk mewartakan Injil dan membangun jemaat. Dan Paulus mengajak dua orang ini, Timotius dan Titus, juga Lukas, untuk memelihara jemaat dengan pengajaran-pengajaran iman akan Yesus Kristus. Dan kemudian sesudah selesai dengan perjalanannya membangun jemaat, Paulus meminta kepada Timotius dan Titus untuk tinggal di jemaat, membangun kehidupan iman mereka, menjaga kesatuan iman mereka, memelihara iman mereka dari berbagai macam tantangan, pencobaan, pengajaran-pengajaran palsu, dan mengajak umat untuk hidup dalam kesatuan dengan Kristus Yesus, kesatuan iman. Inilah yang ditugaskan oleh Paulus kepada Timotius dan Titus. Jadi kalau kita berlindung kepada Santo Timotius atau kepada Santo Titus, kita bisa melihat bahwa mereka itu adalah seorang pemimpin yang mempersatukan jemaat, seorang pemimpin yang memelihara iman jemaat, menyatukan kehidupan jemaat sehingga dia bertanggung jawab terhadap kesatuan iman. Pada waktu itu ada banyak pengajar-pengajar palsu yang datang dari Yerusalem untuk memecah belah jemaat. Mereka mempertanyakan, siapakah Paulus itu? Dia bukan orang Yahudi asli, dia adalah keturunan. Tetapi mereka menuduh menyerang Paulus karena mereka tidak suka Paulus menjadi pewarta iman akan Yesus dan kemudian menyerangnya dari berbagai macam penjuru. Maka Santo Paulus mengingatkan kepada Titus dan Timotius supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang mempersatukan, pemimpin-pemimpin yang menjaga kerukunan umat, pemimpin yang menjaga, memelihara iman umat untuk tetap setia kepada Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, nilai-nilai yang dapat kita petik dari seorang Titus, seorang pengajar, seorang pemimpin, seorang yang mempersatukan jemaat, memelihara iman mereka, menjaga kerukunan, supaya mereka tetap hidup dalam kesatuan dengan jemaat yang lainnya. Maka kita juga bisa memetik atau mengambil hikmah dari semangat Santo Titus dan Timotius ini. Di tengah-tengah kita juga dipanggil, ada yang menjadi ketua lingkungan, ada yang menjadi prodiakon, ada yang menjadi Pak Wiloyo, ada yang menjadi pemasmur, ada yang menjadi rektor dan lain sebagainya. Semua adalah panggilan bagi kita untuk memelihara jemaat. Maka kita juga diajak untuk
bersama-sama mengembangkan lingkungan kita itu supaya hidup dalam kerukunan, dalam damai, dalam sukacita, kebersamaan, sehingga jemaat itu sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan. Nah, inilah maka apapun peran kita, apapun tugas panggilan kita, yang kita tuju adalah semoga jemaat mengalami sukacita dan damai dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita menghadirkan Tuhan sendiri melalui tugas perutusan kita masing-masing. Yang menjadi ketua lingkungan, kita melayani umat, yang menjadi sekretaris bendahara atau prodiakon atau petugas liturgi atau pamrut tiloyo, semuanya adalah bagian dari satu kesatuan tubuh. Santo Paulus mengajarkan bahwa gereja itu adalah tubuh mistik Yesus Kristus. Walaupun banyak anggotanya, tetapi satu. Walaupun peran dan tugasnya itu berbeda-beda, tetapi menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, aku jadi kepala, aku yang paling penting, atau aku jadi mata, aku yang paling bisa melihat segala sesuatu, aku jadi mulut, aku yang bisa ngomong, pandai bicara, ngomong banyak, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyombongkan satu persatu bagian-bagian kita tanpa kita menjadi satu kesatuan di dalam gereja. Maka semangat atau spiritualitas yang diteladankan oleh Tuhan kepada kita semua adalah semangat pelayanan dalam kerendahan hati. Sebagaimana Santo Paulus juga mengatakan, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Maka Paulus dimanapun menjadi contoh hidup dalam semangat kerendahan hati, dan dia mau berjuang demi berkembangnya jemaat. Maka berkat Paulus kemudian tumbuh jemaat-jemaat di luar Palestina, di luar Yerusalem. Ada jemaat Antioquia, ada jemaat Korintus, ada jemaat di Filipi, ada jemaat di Efesus dan lain sebagainya, Galatia dan lain-lainnya. Itu karena Paulus mempunyai moto dalam kehidupannya, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Maka inilah yang juga diwariskan kepada Santo Titus dan Timotius, muridnya yang terkasih. Dan ini kalau kita menjadi lingkungan yang berlindung kepada Santo Titus, berarti kita juga diwariskan nilai-nilai Injili, nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Paulus kepada Titus, itu juga diwariskan kepada kita semua. Maka apapun tugas peran kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita jalani semuanya dengan semangat kerendahan hati, supaya dengan rendah hati Tuhanlah yang dimuliakan, dan Tuhan itu nampak dalam diri umat. Tuhan itu hadir dalam diri jemaat yang kita layani. Maka dengan penuh sukacita, ketulusan hati, kerendahan hati, kita melayani dalam tugas kita, apapun itu. Siapapun yang terlibat di lingkungan itu adalah rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk mengembangkan jemaat kita. Maka
Bapak Ibu, dalam Injil Yesus juga mengajak kepada kita, kalau suatu kerajaan itu terpecah belah, kalau suatu keluarga itu tidak rukun, maka keluarga itu tidak dapat bertahan. Begitu juga kalau suatu lingkungan itu masing-masing berjalan sendiri, tidak rukun, saling menjatuhkan, saling mencurigai satu dengan yang lain, maka pasti lingkungan itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang di Yerusalem itu juga bisa menjadi masukan bagi kita. Kalau kita terpecah belah, kalau kita itu tidak rukun, kalau kita itu saling menjatuhkan, kalau kita itu tidak mendukung orang-orang yang kita percayai di lingkungan kita, pasti nanti jalannya juga akan tersiok-siok, pasti jalannya nanti juga akan pincang. Maka Yesus mengajak kepada para muridnya dan semua orang bahwa kerukunan, damai, persatuan harus dijaga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah komunitas. Maka dengan itu kita kemudian bisa tumbuh, maju, berkembang bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita mohon semoga dengan memperingati Santo Titus sebagai pelindung kita di lingkungan kita ini, kita bersama-sama dengan giat mengembangkan jemaat, bersama-sama dengan semangat kerendahan hati sebagaimana yang ditunjukkan oleh Titus, Timotius, dan Santo Paulus ini dalam mengembangkan jemaat, juga kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah umat. Semoga dengan demikian nama Tuhan akan semakin dimuliakan dan berkat-Nya melimpah bagi kita semua. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Kita doakan doa umat, permohonan kita semua. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengutus Santo Titus dan Timotius untuk menjaga jemaat-Mu. Semoga kami dapat meneladani semangatnya dengan rendah hati, sukacita, tulus ikhlas melayani jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon kabulkan doa kami ya Tuhan. Semoga lingkungan kami hidup rukun, saling menolong, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan di tengah-tengah umat dirasakan damai, tentram, dan penuh dengan sukacita. Kami mohon. Kami berdoa juga bagi anggota jemaat, anggota lingkungan yang sedang sakit, mereka yang sedang berkesusahan, mempunyai beban hidup dalam perjalanan kehidupan ini. Semoga Tuhan membantu dan menolong mereka, memberikan kesembuhan, meringankan beban hidup mereka dengan mengutus orang-orang yang berbelas kasih kepada mereka. Kami mohon. Kita sejenak, kita ungkapkan doa kita masing-masing.